Pemirsa, terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang masih akan melanda beberapa wilayah di Indonesia, kita akan bahas bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramadhani. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, pemirsa Metro, Mas Iya, Febrian, selamat pagi, Mbak Pak Naila. Andri. Saat ini kita tengah menghadapi cuaca ekstrim. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih terjadi ya di beberapa wilayah di tanah air. Namun saat ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sebetulnya fenomena apa yang terjadi saat ini, Pak Andri? Oke, baik. Perlu saya jelaskan kembali ataupun sampaikan bahwasannya apa sih yang terjadi saat ini kondisi cuaca di Indonesia. Bahwasannya di awal bulan Mei ini Indonesia ataupun secara umum ya wilayah Indonesia mulai mengalami awal musim kemarau. Tapi di beberapa wilayah juga masih mengalami masa peralihan atau biasa kita sebut pancaroba ya, sehingga secara umum dominasi cuaca cerah di siang hari masih dominan di seluruh Indonesia. Namun pun demikian ya, tadi seperti yang sudah disampaikan, kita tetap perlu mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim. Dari pantauan kami berdasarkan data 24 jam terakhir, hujan dengan intensitas bervariasi mulai dari ringan bahkan hingga sangat lebat masih terjadi di beberapa provinsi. Pantauan kami terdistribusi di Kalimantan ya, hampir seluruh Kalimantan, utamanya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Selatan. Lalu juga di wilayah Sumatera juga masih terjadi hujan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian juga di wilayah Jawa pun juga demikian, khususnya di Jawa bagian Barat, Banten. Kemudian di Sulawesi bagian tengah ke selatan, lalu di Maluku juga, dan juga sebagian besar di wilayah Papua. Nah, itu gambaran 24 jam terakhir distribusi ataupun hujan yang memang seperti yang sudah kami sampaikan ya, walaupun kita mau mulai awal musim kemarau dan tentu ini kita tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Kemudian terkait tren suhu panas ya, berdasarkan juga data kami dalam 24 jam terakhir sudah mengalami penurunan. Saat ini maksimum suhu tertinggi tercatat sekitar 35,9 ya di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga ini yang mulai mengalami penurunan dibanding dengan beberapa hari yang lalu. Demikian Mbak Nela, Mas Febrian. Iya, Pak Andri, kemudian untuk curah hujan dengan intensitas yang tinggi akan diprediksi terjadi di daerah mana, Pak? Baik. Kemudian bagaimana potensi ke depan, seperti apa gambarannya ya. Sebelum itu mari kita lihat dulu dinamika atmosfer apa yang saat ini aktif di wilayah Indonesia ya, karena tentu cuaca ini dinamikanya sangat tergantung fenomena apa yang saat ini sedang aktif. Pertama adalah kalau kita lihat dari pola angin dulu ya, yang paling dominan adalah pola angin, karena kalau di wilayah Indonesia ini kan sangat dipengaruhi oleh monsun ya, monsun Asia berkaitan dengan curah hujan atau peningkatan ataupun musim hujan, lalu monsun Asia ataupun musim kemarau berkaitan dengan tadi kurang intensitas hujan. Nah, saat ini seperti yang sudah sampaikan, kita sedang berada di masa peralihan. Artinya dari musim hujan ke musim kemarau. Dilihat dari pola angin, saat ini dominan di bagian utara Indonesia, angin dominan dari Pasifik, dari timur ya, dari Pasifik. Lalu yang untuk selatan, wilayah Indonesia, ekuator wilayah seperti Jawa dan sekitarnya, Bali, Nusa Tenggara, itu dominan dari Australia. Nah, ini menandakan bahwa sudah bergeser, kita akan memasuki musim kemarau. Kemudian walaupun demikian, tadi masih ada potensi karena ada dinamika atmosfer lainnya yang sebagai pemicu hujan. Di antaranya adalah yang biasa kita kenal adalah MJO, ya, Medium Julian Oscillation, saat ini sedang aktif
di wilayah tengah dan timur. Lalu juga beberapa gelombang atmosfer, Rossby dan Kelvin wave juga sudah Oke. sedang aktif di wilayah tengah dan timur ini memodulasi potensi curah hujan di wilayah-wilayah tersebut ya, dan juga beberapa sirkulasi atau siklon dan juga daerah konvergensi yang tentu ini tetap berpotensi untuk Ya, adanya pertumbuhan hujan. untuk Lalu harus ini yang perlu diwaspadai ya diwaspadai Pak ya. juga, yang Karena terbaru di analisis kami Indonesia pertumbuhan ada awan hujannya juga masih tinggi begitu ya Pak ya. masih tinggi. Dan ini ada perlu kami sampaikan, ada pertumbuhan bibit siklon tropis yang ini perlu kita waspadai di selatan Papua atau di laut di sekitar Laut Arafuru. Dan ini terus kami pantau karena dampaknya dapat meningkatkan intensitas hujan di wilayah tersebut, di sekitar ya, di wilayah Maluku dan juga Papua, dan tentu juga untuk wilayah perairan adanya peningkatan kecepatan angin dan juga gelombang tinggi, sehingga saya sampaikan tadi ya, ke depan sepekan ke depan kita masih perlu waspada terhadapnya potensi cuaca ekstrim, khususnya di wilayah saya sebutkan tadi ya, di sebagian Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat, lalu juga Sulawesi, Papua, Tadi dan berkaitan juga dengan potensi hujan sudah Anda jelaskan ya Pak Andri, itu disebabkan oleh fenomena MGO ya, dari gelombang atmosfer itu tadi. Nah, bagaimana dengan cuaca panas? Ini sampai kapan akan terus terjadi walaupun sudah mengalami penurunan potensinya di 35 derajat Celcius bagian di wilayah di Indonesia, itu yang paling panas nih Pak, tapi sampai kapan? Oke. Jikalau sampai kapan ya, tentu kita kan kenapa saat ini sudah mulai terasa panas ya, karena kita kan mulai awal kemarau ya, dan juga kemarin juga dipengaruhi oleh gerak semu matahari, mulai mendekati ekuator dan juga sedang menuju ke utara, dan juga yang penyebab utamanya adalah karena secara karakteristik di musim kemarau ini tutupan awan mulai berkurang, karena kan intensitas pertumbuhan hujan mulai minim ya, tutupan awan berkurang. Karena sehingga intensitas matahari lebih terasa dan kita rasakan suhu menjadi lebih panas, dan ini tentu masih tetap berlangsung hingga musim kemarau nanti selesai ya, di sekitar Agustus, dan puncaknya sesuai prediksi BMKG nanti di sekitar bulan Juni Juli. Demikian Mbak Naila, Mas Febrian. Ya, artinya peralihan cuaca ekstrim ini masih terjadi karena kita masih dan juga akan memasuki musim pancaroba. Untuk itu masyarakat diminta untuk terus berhati-hati dan selalu mengupdate hanya di BMKG ya. Terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya sesaat lagi ya, usai jeda. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.